Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Ada sebuah pepatah Belanda yang berkata begini, Morgenstund heeft hout in de mond. Itu artinya bangun pagi membawa emas di dalam mulut. Artinya bahwa setiap orang yang bangun pagi selalu hidupnya tidak akan pernah kekurangan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa hubungan dengan firman Tuhan? Alkitab bilang begini, kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi dan tak pernah berkesudahan rahmatnya. Nah, kalau kita pelajari dalam Alkitab, ada masanya di mana selama 40 tahun di padang belantara, bangsa Israel mendapat mana. Dan yang menarik perhatian kita bahwa ketika mana itu turun, hari masih gelap. Tetapi setiap kali sinar matahari datang, maka mana itu akan mencair. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap orang Israel yang bangun siang tidak akan pernah mendapat berkat mana itu, karena mana cuma datang pagi hari. Nah, begitupun dalam kehidupan Kristus. Kita lihat dalam kehidupan Kristus, selama dia hidup dan melayani, Alkitab berkali-kali berkata begini, Kristus bangun pagi-pagi, naik ke atas bukit ketika hari masih gelap, dan berdoa seorang diri bersama dengan Bapaknya. Berarti saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, penting untuk kita mengetahui bahwa tokoh-tokoh dalam Alkitab ini mengajar kepada kita bahwa kita perlu bangun pagi. Bahkan Daud berkata, aku mau membangunkan fajar. Daud berkata, ketika pagi hari aku mempersiapkan persembahan bagimu. Berarti saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perlu buat setiap kita bangun di pagi hari, merasakan kasih setia Tuhan, menyadari segala nikmat yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Kadangkala persoalannya, kita bangun terlalu siang sehingga banyak pekerjaan tidak bisa kita kerjakan, dan pada saat itu kita sudah terlalu sibuk sampai tidak ada waktu bersama dengan Tuhan. Saya terlalu percaya bahwa seorang yang hidupnya dekat dengan Tuhan akan meluangkan waktunya untuk bangun lebih pagi. Jangan pernah berkata saya mencintai Tuhan kalau untuk bangun pagi dan bersyukur kepada Tuhan saja terlalu berat buat kita. Saya khawatir kita mencintai Tuhan, tapi kita mencintai tempat tidur lebih daripada Tuhan. Mari kita bangun pagi dan belajar senantiasa bersyukur untuk segala kasih setianya dalam hidup kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang satu pokok yang sangat penting, bahwa kita perlu bangun pagi. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagian kita akan berkata, pendeta, kan iman gak ada hubungannya dengan jam berapa saya bangun. Kalau memang saya sibuk, ya bagaimana saya bisa bangun pagi? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi saya percaya bahwa itu tetap sesuatu yang sangat penting, karena kita harus jujur menyadari bahwa secara kedokteran saja bahwa manusia tidak diciptakan untuk hidup sampai terlalu malam. Secara kedokteran itu tidak sehat, dan juga secara kedokteran bangun pagi tetap itu baik. Kenapa? Karena udara yang kita hirup lebih segar, matahari pagi yang mengenai tubuh kita itu jauh lebih sehat, dan kalau kita olahraga di waktu pagi itu jauh lebih segar jiwa kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang di kota besar terserang berbagai
berbagai penyakit. Kenapa? Karena kita sudah mulai tidak lagi mempraktekkan hukum-hukum Tuhan. Manusia tidak diciptakan untuk bangun jam 12 siang. Manusia diciptakan bukan untuk tidur jam 1, jam 2 pagi. Tapi manusia diciptakan untuk bangun pagi, bersyukur, menikmati segala sesuatu yang Tuhan sediakan buat kita. Maka saya percaya bukan hanya rohani kita sehat, tapi tubuh kita pun sehat. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam Mazmur 119 ayat yang ke-145 sampai ayat yang ke-150, itu yang kita mau pelajari hari ini, tentang firman Tuhan yang kita mau belajar tentang bangun pagi hari ini. Mazmur 119 ayat 145 sampai 150, demikian firman Tuhan. Aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku ya Tuhan. Ketetapan-ketetapan-Mu hendak ku pegang. Aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatan-Mu. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bisa berteriak kepada Tuhan siang hari, kita bisa berteriak kepada Tuhan sore hari, kita bisa berteriak kepada Tuhan malam hari. Tapi ayat ini menarik untuk kita pelajari. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Kenapa? Ini sebuah jeritan, tapi sekaligus sebuah kepastian bahwa Tuhan sepasti hari yang berubah, sepasti matahari yang bersinar di pagi hari, sepasti hari demi hari yang berganti dengan jelas. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu akan memberi dorongan semangat buat kita. Sepasti itu pembelaan Tuhan, sepasti itu mujizat Tuhan, sepasti itu kekuatan yang kita terima dari Tuhan. Karena itu ayat yang ke-147 berkata, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Dengarlah suaraku sesuai dengan kasih setia-Mu. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-Mu. Mendekatlah orang-orang yang mengejar aku dengan maksud jahat. Mereka menjauh dari Taurat-Mu. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat bacaan ini kita bisa belajar beberapa hal penting. Yang pertama, kita perlu bangun pagi untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk sepanjang hari yang sudah kita lewati pada hari kemarin. Tapi kita juga bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah akan sediakan buat kita sepanjang hari ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seorang yang bangun pagi dan mulai dengan bersyukur, saya percaya hari itu menjadi hari ketenangan buat dia. Hari itu menjadi hari berkat buat dia. Hari itu juga menjadi hari kemenangan baginya. Kenapa? Kita mulai pagi hari dalam udara yang lebih segar. Lalu semua sistem-sistem dalam tubuh kita akan berjalan dengan sangat baik. Lalu kita mulai berkomunikasi dengan Tuhan. Kita mulai bersyukur sebelum kita pikirkan apapun, sebelum kita renungkan apapun, sebelum kita pikirin betapa beratnya masalah, betapa beratnya persoalan. Kita mulai bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Lalu kita mulai merenungkan firman. Kita taruh dalam hati kita firman. Maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sepanjang hari itu kita akan kuat menghadapi segala perkara. Sepanjang hari itu kita akan melihat penyertaan Tuhan. Sepanjang hari itu kita akan sabar dan menantikan segala pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ingat, kita perlu bangun pagi untuk bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua saya pelajari, kita perlu bangun pagi untuk dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Sudah bisa bayangkan kalau sudah bangun pagi, maka hari itu menjadi hari yang panjang buat saudara. Kenapa? Karena sudah dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Sudah tidak akan buang waktu dengan percuma. Sementara kalau sudah balik kehidupan ini, yang pagi jadi malam, yang malam jadi pagi. Sudah bisa bayangkan betapa banyaknya waktu yang terbuang dengan percuma. Akhirnya hari-hari saudara hanya penuh dengan buang-buang waktu percuma. Akhirnya hari-hari sudah hanya berisi dengan pesta-pesta kosong belaka. Hanya akhirnya dengan segala hawa nafsu daging dan duniawi ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita perlu bangun pagi untuk dapat memanfaatkan waktu dengan baik, sehingga kita bisa atur semua waktu kita, baik untuk berdoa, untuk baca Alkitab, untuk keluarga, untuk sosialisasi dengan sesama, dan akhirnya untuk tugas keseharian kita. Yang ketiga saya pelajari, kita juga perlu bangun pagi
untuk dapat mempersiapkan segalanya dengan baik. Tahukah saudara, ketika saudara pagi hari bangun, segala sesuatunya masih tenang, masih segar. Sehingga kalau sudah mempersiapkan waktu, sudah mempersiapkan segala sesuatunya, itu jauh lebih baik dibanding sudah bangun siang hari ketika segala sesuatunya sudah rush, segala sesuatunya sudah dikejar-kejar sesuatu. Sehingga apa yang terjadi, banyak hal yang harusnya kita jauh lebih tenang, akhirnya kita nggak bisa tenang. Makanya sudah lihat dunia hari ini penuh dengan orang yang saling membentak satu sama lainnya. Kenapa? Karena merasa kehabisan waktu, bangun terlalu siang, dan akhirnya yang ada cuman gelisah jiwanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita bangun dan segala sesuatu sudah berlangsung, itu yang membuat kita nggak bisa tenang. Ayo mari belajar bangun pagi hari, persiapkan segala sesuatunya dengan baik, dan saudara akan lihat hari itu menjadi hari kesuksesan buat saudara. Yang keempat, yang terakhir saya pelajari, kita perlu bangun pagi untuk apa? Untuk tidak melupakan segala anugerah yang Tuhan berikan. Mungkin saudara berkata, loh apa hubungannya antara bangun pagi dengan anugerah Tuhan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita bangun pagi hari, kita memperhatikan segala sesuatunya mulai dari hari gelap menjadi terang, matahari mulai bersinar, kicau burung mulai ada. Tuhan memang mempersiapkan segala sesuatunya untuk apa? Untuk manusia. Kenapa Tuhan biarkan burung berkicau di waktu pagi? Kenapa Tuhan izinkan ayam berkokok di waktu pagi? Semuanya ini mau menjadi irama yang manis, irama yang indah untuk manusia, sehingga akhirnya kita bisa merasakan sungguh anugerah Tuhan luar biasa. Tuhan memperhatikan suara, Tuhan memperhatikan bunyi-bunyian, semuanya untuk keindahan manusia. Kalau Tuhan memperhatikan segala sesuatunya, masakan Tuhan membiarkan kita menghadapi tantangan dan masalah? Karena itu sebagai hamba Allah, saya kembali mau ingatkan, bersyukurlah kepada Tuhan di waktu pagi, karena kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi buat setiap orang yang percaya. Haleluya. Kalau saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba berdoa buat yang berbeban berat, hamba berdoa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi tantangan dan masa-masa yang sukar. Bapak berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Bahkan secara khusus hamba berdoa untuk setiap mereka yang rindu untuk bangun pagi, sehingga dapat mengatur keluarganya dengan baik, dapat mengatur hubungannya dengan Tuhan dengan baik, dapat mempersiapkan hari-hari dan tanggung jawab kehidupannya dengan baik. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga kami semua menjadi orang-orang yang rajin dan melihat kasih setia Tuhan senantiasa. Bapak, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, sehingga hari ini kembali menjadi hari damai sejahtera, hari kemenangan, hari berkat buat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan tidak akan pernah mengecewakan kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.